salah satu aspek penting dalam proses produksi sapi potong ya adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Nah, apakah sapi Donggala ini memiliki standar mutu? Ya, itu kalau pertanyaannya seperti itu, apakah sudah memiliki standar mutu bibit? Nah, sapi Donggala belum memiliki. Dan selamat pagi. Hai, apa kabar teman ngopi? Ketemu lagi bersama saya Nidar di Ngopi Santai Podcast BPSIP Sulawesi Tengah. Nah, di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas peternakan sapi Donggala. Nah, untuk itu bersama saya saat ini telah hadir seorang narasumber, yakni Bapak Muhammad Takdir, SPT MSC. Pak Takdir ini merupakan penanggung jawab dari kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas peternakan sapi Donggala dan juga adalah salah seorang fungsional analis standarisasi pada jenjang ahli muda di BPSIP Sulawesi Tengah. Beliau ini sehari-harinya juga sebagai kepala kebun percobaan Sidondo atau sekarang ini yang disebut dengan kepala IP2 SIP. Ya, apa kabar Pak Takdir? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya juga teman ngopi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Ya, terima kasih sudah hadir di acara podcast. Untuk identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas peternakan ya, khususnya sapi Donggala. Baik Pak Takdir, sebelum kita masuk di topik bahasan, mari kita ngopi dulu. Baiklah. Iya. Kita langsung saja ke bahasan kita tentang identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas peternakan khususnya sapi Donggala. Nah, ini kegiatan identifikasi bagaimana sebenarnya ini Pak Takdir? Ya, baik, terima kasih teman ngopi. Kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi komoditas peternakan ini, khususnya peternakan sapi Donggala ini, salah satu kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Sulawesi Tengah. Kita ketahui kita itu sudah bertransformasi dari sebelumnya lingkup pekerjaan kita terkait dengan penelitian ataupun juga pengkajian. Sekarang ini kita sudah berubah ke lingkup pekerjaan yang terkait dengan standarisasi. Nah, khusus kita di BPSIP selaku pelaksana teknis dari BSIP sendiri, Sulawesi Tengah, BPSIP Sulawesi Tengah sendiri melakukan kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Itu ada 4 komoditas. 1 tanaman pangan, yang kedua hortikultura, yang ketiga perkebunan, dan yang keempat itu adalah salah satunya komoditas peternakan. Nah, komoditas peternakan ini khusus tahun ini kita fokus pada kegiatan identifikasi jenis sapi Donggala. Iya. Jadi mengapa harus sapi Donggala ini? Apa kelebihan ya? Kelebihan dari sapi Donggala ini? Ya, seperti judulnya ya, identifikasi standar instrumen
pertanian spesifik lokasi. Nah, dari situ kita bisa garis bawahi bahwa kenapa sapi donggala? Salah satu kata kuncinya tadi adalah spesifik lokasi. Nah, kita ketahui di Sulawesi Tengah ini ada beberapa jenis ternak yang sangat spesifik. Di antaranya ada sapi donggala sendiri, kemudian ada domba palu atau domba ekor gemuk palu, kemudian ada juga kerbau napu. Nah, kita fokus pada sapi donggala. Nah, ini adalah salah satu ternak atau salah satu kekayaan sumber daya genetik ternak lokal yang ada di Sulawesi Tengah, atau biasa kita sebut dengan kekayaan STG. Ya, ini juga sapi donggala juga sudah ditetapkan sebagai salah satu rumpun sapi nasional. Itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 666 atau 666 tahun 2014 tentang penetapan rumpun sapi donggala. Nah, sapi donggala ini perannya sangat penting dalam sosial ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah, dalam arti bahwa sejak turun-temurun sapi donggala ini sudah dipelihara dengan pola pemeliharaan yang berada di dalam satu kawasan oleh peternak rakyat, khususnya yang paling banyak saat ini adalah di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, juga ada di wilayah Kota Palu. Ya, jadi identifikasi standar instrumen peternakan yang spesifik lokasi, tentunya ada tujuannya dan sasaran. Kira-kira apa tujuannya, Pak, dan sasaran dari kegiatan identifikasi ini? Ya, baik. Kalau tujuan dan sasaran dari kegiatan itu sendiri, ya, kita bicara tentang kegiatan. Kegiatan itu adalah tidak lain adalah namanya mengidentifikasi. Tentunya adalah kita mencoba menginventarisasi dan juga mengidentifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian yang terkait dengan komoditas peternakan ini, khususnya sapi donggala. Itu tujuan pertama, jadi menginventarisasi ataupun juga mengidentifikasi. Nah, tujuan yang keduanya adalah nantinya setelah kita mendapatkan hasil inventarisasi ataupun juga hasil identifikasi itu adalah kita sosialisasikan itu kepada stakeholder yang ada, terutama misalnya dinas atau instansi teknis terkait yang membidangi bidang peternakan. Nah, untuk jangka panjangnya nanti tujuan dari kegiatan ini adalah kita mencoba menyusun dokumen kebutuhan rancangan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang khusus komunitas sapi donggala itu. Nah, sedangkan sasarannya nanti yang kita harapkan adalah bagaimana meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, baik itu nanti oleh petani atau peternak sapi donggala maupun juga yang saya sebutkan tadi instansi teknis terkait yang membidangi bidang peternakan itu dan juga stakeholder lainnya. Iya, tentunya Pak, selain tujuan dan sasaran, tentunya ada juga manfaat ataupun dampak dari kegiatan identifikasi ini. Iya, pastilah kita mengadakan atau melaksanakan satu kegiatan itu berharap manfaat yang lebih besar tentunya. Nah, sekali lagi terkait dengan kegiatan ini, yang kita harapkan adalah dengan adanya hasil identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian itu, khususnya sapi donggala ini nanti akan menjadi acuan atau pedoman standar untuk pengelolaan usaha peternakan sapi donggala yang baik untuk diterapkan oleh peternakan atau oleh peternak-peternak rakyat di Sulawesi Tengah. Sekaligus juga sebagai tujuan yang pertama tadi, manfaatnya nanti itu dengan hasil identifikasi itu kita nanti bisa menjadi, atau ini nanti bisa kita jadikan acuan
untuk pengajuan rancangan standar nasional Indonesia atau yang sering dikenal dengan RSNI. Nah, adanya hasil-hasil yang saya sebutkan tadi, hasil identifikasi kebutuhan standar instrumen khusus komoditas sapi donggala itu, kita harapkan nanti turut berdampak pada peningkatan aktivitas usaha peternakan sapi donggala yang tidak lagi seperti dulu-dulu, tetapi yang sudah berorientasi agribisnis dan juga berkelanjutan, sehingga nanti peternak kita atau produktivitas ternak itu sendiri bisa lebih baik. Iya, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Salah satu aspek penting dalam proses produksi sapi potong ya adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Nah, apakah sapi donggala ini memiliki standar mutu? Ya, itu kalau pertanyaannya seperti itu, apakah sudah memiliki standar mutu bibit? Nah, sapi donggala belum memiliki standar mutu bibit yang terkait dengan standar sesuai SNI. Nah, maka dari itu kita pentingnya SNI satu mutu bibit sapi donggala ini, makanya kita mencoba melakukan identifikasi standar-standar instrumen yang akan kita gunakan diajukan dalam jangka panjang itu. Bahwa kita yang terakhir adalah SNI mutu bibit itu. Kegiatan identifikasi ini adalah langkah awal untuk mengajukan SNI itu. Nah, tujuannya nanti adalah perbaikan kualitas. Nah, berdasarkan tujuan kita mengidentifikasi itu, BSIP Sulawesi Tengah itu melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan identifikasi standar ini. Tujuan akhirnya sebenarnya nanti adalah bagaimana kita mengajukan sapi donggala ini, mutu bibit sapi donggala ini diterbitkan SNI-nya atau standar nasional Indonesia. Itu tujuannya sebenarnya. Ya, jadi identifikasi standar instrumen peternakan sapi potong tentunya sangat penting ya Pak. Ya. Mengapa identifikasi standar instrumen ini penting untuk dilakukan? Nah, itu tadi kita perlu, karena ini tujuan akhirnya adalah mengajukan standar nasional Indonesia mutu bibit itu. Makanya kita perlu identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini juga nanti hasil identifikasi ini juga nanti untuk memastikan kualitas dan produktivitas ternak sapi yang optimal. Kemudian juga untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak. Ada istilahnya itu saat ini ada istilahnya itu kesejahteraan hewan, kesejahteraan ternak atau animal welfare. Nah, identifikasi standar instrumen peternakan yang spesifik lokasi. Kenapa itu perlu dilakukan? Itu karena beberapa standar instrumen yang tidak sesuai dengan wilayah satu jenis ternak itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Artinya begini, masing-masing daerah punya standar masing-masing, sehingga dalam kegiatan ini yang salah satu yang kami pertimbangkan adalah identifikasi standar sesuai dengan lingkungan yang ada dan juga termasuk budaya setempat pemelihara dari ternak sapi donggala itu sendiri. Seperti itu. Baik,
Teman ngopi santai, sangat menarik sekali obrolan kita saat ini. Semoga para peternak yang ada di Sulawesi Tengah tetap bersama kami di acara podcast. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu. Ya, terima kasih. Silakan. Iya, baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita di identifikasi instrumen peternakan sapi donggala. Nah, bagaimana rancangan standar instrumen untuk perbibitan sapi potong lokal di Indonesia? Ya, kalau bicara tentang rancangan perbibitan atau standar instrumen untuk perbibitan di Indonesia itu sebenarnya dasar untuk mengajukan satu standar dari produk. Misalnya ini dalam hal ini kita akan mengajukan SNI mutu bibit sapi donggala. Maka ada hal-hal lain, hal-hal mendasar yang perlu kita yakinkan, kita harus terapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan rancangan standar instrumen. Nah, biasanya untuk perbibitan sapi potong lokal di Indonesia itu ada beberapa hal-hal yang tidak boleh tidak dilakukan. Contoh yang paling kita kenal lah, misalnya adalah terkait dengan perkandangan. Satu mutu bibit sapi, sapi potong, katakanlah kita bicara saat ini sapi donggala. Untuk bisa mengajukan standar mutu bibit sapi donggala, maka mutu yang kita ajukan itu harus dihasilkan oleh satu peternakan yang baik, mengikuti sistem peternakan yang baik, yang biasa kita sistem perbibitan sapi potong yang baik, yang biasa itu kita kenal dengan good breeding practice. Nah, di dalamnya itu banyak hal termuat. Misalnya saya sebut tadi perkandangan. Itu perkandangan sudah ada ketentuannya, sudah ada syarat-syaratnya. Misalnya saja, kalau di dalamnya itu kandang harus misalnya 1 ekor induk harus misalnya ukuran ditempatinya itu 2,5 kali 3 meter, maka harus seperti itu juga yang kita terapkan. Kemudian juga ada hal-hal lain, terutama yang paling utama adalah bagaimana tentang pakannya. Misalnya di situ harus diterapkan pakan untuk induk yang lagi bunting, kemudian untuk pakan untuk misalnya calon induk atau yang itu sudah memang harus diterapkan sesuai standar yang ada itu. Nah, termasuk juga apalagi terkait dengan pemilihan bibit sapinya, artinya indukannya, itu sudah ada semua ketentuan-ketentuannya. Itulah yang dimaksud dengan standar instrumen apa yang akan kita lakukan atau kita gunakan untuk mengajukan mutu bibit sapi donggala ini nanti. Itu barangkali. Ya, jadi yang pertama tadi tentang perkandangannya, lalu yang kedua tadi tentang pemilihan bibit sapinya. Artinya itu itu garis besar. Artinya dari segi perkandangan sudah ada ketentuannya, dari segi pemilihan bibit sudah ada ketentuannya, kemudian dari pakannya sudah ada ketentuannya, kemudian dari perawatan kesehatan ternak itu sendiri sudah ada ketentuannya, bagaimana di peternakan itu pengolahan limbahnya sudah harus dijalankan sesuai standar yang ada. Nah, itulah yang harus diterapkan terlebih dahulu untuk memenuhi syarat ketika kita mengajukan satu mutu bibit dan ternak. Nah, itu yang dimaksud dengan standar instrumen. Nah, seperti itu barangkali. Baik, kegiatan ini tadi identifikasi sapi donggala. Apakah dinas atau instansi teknis yang ada di daerah, terutama yang
di Kabupaten Donggala ini pernah dilakukan koordinasi dari kegiatan ini. Ya, kalau semua kegiatan kita bukan hanya yang terkait dengan peternakan, tapi semua kegiatan kita di balai baik saat ini maupun sebelumnya itu pasti dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak di daerah, terutama yang membidangi komunitas tersebut. Nah, itu koordinasi tujuannya banyak. Di samping kita menggali informasi data-data awal, atau juga untuk mensinergikan. Bisa jadi nanti kegiatan kita yang kita laksanakan itu ada keterkaitannya dengan program yang ada di daerah, sehingga itu pastilah, kalau pertanyaannya adalah apakah itu dikoordinasikan, pastilah ya, kita koordinasikan. Dan kalau cerita tentang kegiatan sapi Donggala ini, kita kemarin sudah melakukan koordinasi dengan terutama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala. Ada informasi menarik dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala bahwa terkait program-program mereka, program-program di daerah terkait dengan pengembangan sapi Donggala ini, saat ini sudah ada 3 pejantan unggul sapi Donggala di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari atau BBIB Singosari. Nah, ketiga pejantan unggul itu kenapa harus dikirim ke Singosari? Itu peruntukannya adalah untuk dipelihara, kemudian dihasilkan untuk menghasilkan semen beku. Nah, semen beku di BPIB Singosari, nantinya semen beku itu akan digunakan untuk diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan inseminasi buatan di daerah. Dan informasinya yang lebih menggembirakan adalah bahwa yang saya bilang tadi, semen beku itu dari 3 pejantan itu sudah diterapkan atau sudah di-IB-kan, sudah ada di wilayah Sulawesi Tengah saat ini semen bekunya. Dan program-program di daerah itu yang mendukung misalnya terkait dengan psikomandan, program psikomandan, ataupun juga terkait program-program pengembangan usaha peternakan lainnya itu sudah didukung dengan adanya semen beku dari sapi Donggala itu sendiri. Ini berita menggembirakan dari untuk kita semua. Jadi intinya Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Donggala itu sangat mendukung ya kegiatan identifikasi ini. Ya, sudah pasti. Kalau terkait dengan dukungan dinas, baik itu Dinas Peternakan Kabupaten Donggala, Dinas Peternakan Kabupaten Sigi, ataupun juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, terkait dengan kegiatan kita ini, identifikasi standar instrumen peternakan sapi Donggala ini, semuanya pada dasarnya mendukung dengan adanya kegiatan ini. Kenapa? Karena informasi atau penjelasan respon dari semua dinas yang saya sebutkan tadi itu sangat menyambut baik, karena sudah ada, artinya BSIB Sulawesi Tengah sudah memulai untuk paling tidak sebagai mediator untuk merancang pengajuan SNI untuk sapi Donggala itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin Pak dapat disampaikan terkait informasi SNI untuk bibit sapi potong yang telah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Iya, kalau saat ini SNI bibit sapi potong itu yang dikeluarkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional Indonesia, dalam hal ini Standar Nasional Indonesia maksudnya, sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah,
SNI bibit sapi potong yang diterbitkan itu secara persen dengan nomor SNI yang berbeda sesuai dengan jenis ternak atau rukun sapi itu sendiri. Nah, dari semua yang kami lihat, dari semua SNI bibit sapi potong yang telah terbit itu menunjukkan ada dua hal utama sebagai instrumen yang digunakan untuk penerbitan SNI. Yang pertama itu ada persyaratan umum di dalam atau persyaratan mutu di dalam. Itu terkait dengan yang umum dan yang khusus, dan juga bagaimana cara pengukurannya. Nah, kalau persyaratan mutunya itu berlaku untuk jantan dan betina. Syarat umumnya misalnya begitu menggambarkan bagaimana kondisi secara fisik oleh ternak tersebut. Maksudnya di sini ternaknya harus sehat ataupun tidak cacat. Nah, secara fisiologi sendiri organ reproduksinya ya harus normal pada umur-umur tertentu, serta juga harus ada catatan atau recording silsilahnya yang harus jelas. Sementara syarat khususnya itu menggambarkan bahwa secara kualitatif dalam hal ini adalah ciri-ciri dan sifatnya. Kemudian juga ada secara kuantitatif, yaitu bagian-bagian tertentu dari tubuh yang dapat diukur. Yakni misalnya ini biasanya adalah terkait dengan tinggi badannya atau tinggi pundaknya berapa, kemudian panjang badannya berapa, lingkar badannya berapa. Ini berlaku untuk ternak jantan maupun ternak betina. Kemudian yang saya sebutkan tadi ada cara pengukurannya. Itu berlaku untuk jantan dan betina juga. Ya, prinsipnya di sini adalah itu menggambarkan tentang teknis pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya. Kemudian umurnya itu menggambarkan tentang bagaimana penentuan umur dari ternak itu. Misalnya saja melalui catatan atau recording kelahiran, ataupun juga di lapangan itu biasanya dilakukan dengan pengamatan secara visual terhadap pergantian gigi susu atau gigi permanen. Kemudian juga terkait dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh ternak itu sendiri. Ini biasanya di dalam SNI itu bukan biasanya ya, di dalam SNI itu menggambarkan cara atau teknik pengukuran bagian tubuh yang saya bilang tadi. Tinggi pundak diukur dari mana ke mana, kemudian panjang badannya dari mana ke mana, lingkar dadanya diukur dari mana ke mana. Nah, standarisasi ukuran tubuh itu menggambarkan nanti perhitungan ukuran-ukuran tubuh dari hasil pengukuran pada umur 205 hari dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, ini intinya, isi yang ada di dalam SNI itu terkait dengan SNI mutu bibit sapi. Itu seperti itu barangkali. Iya. Jadi kegiatan identifikasi ini juga tentunya sudah dilakukan survei ya. Nah, bagaimana dari hasil survei lapangan? Ya, kalau survei lapang sendiri itu bagian juga setelah koordinasi harusnya. Kalau bicara runutannya, kita setelah selesai koordinasi dengan dinas tadi, kita lakukan survei lapang. Ini untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dari instansi terkait. Nah, survei lapang sendiri ini untuk mengumpulkan informasi secara langsung di tingkat masyarakat, terutama adalah informasi bagaimana sistem pemeliharaan sapi donggala. Nah, survei yang kita lakukan itu yang saya sempat sebutkan di awal, ini terkait dengan sistem perbibitan sapi potong yang baik atau good breeding practice. Nah, ini diterapkan oleh peternak atau tidak? Nah, kita fokusnya ke situ pada kegiatan ini ya. Kita fokusnya ke situ, survei kita. Apakah diterapkan sistem perbibitan sapi potong yang baik atau tidak oleh peternak itu? Nah, ini penting memang, karena yang tadi salah satu syarat untuk mendapatkan mutu bibit yang baik
dan sesuai standar itu ya harus diawali dengan penerapan sistem perbibitan yang baik. Tentunya apalagi ini diatur dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 101 tahun 2014 tentang sistem perbibitan sapi potong yang baik. Jadi satu itu adalah syarat supaya kita mendapatkan bibit yang baik, mutu bibit yang baik, maka kita harus melakukan atau menerapkan itu. Kedua, ini memang ada aturannya, nah sehingga menjadi satu hal yang wajib untuk diterapkan oleh masyarakat. Nah inilah fokus kita survei lapang itu terhadap penerapan sistem perbibitan sapi potong yang baik. Ini kita lakukan secara teknis dengan melakukan wawancara kepada para peternak-peternak itu sendiri. Terasa itu? Iya. Jadi dari kegiatan identifikasi sapi donggala kemarin terakhir dilakukan survei, ya. Survei yang dilakukan di beberapa tempat, ya. Di Donggala dan Kabupaten Parimo. Ya, Kabupaten Parimo. Nah, ya kalau rangkaian dari kegiatannya sendiri, tadi kita sudah hasilkan itu hasil survei, hasil koordinasi, hasil survei, tinjauan literatur. Dan terakhir itu hasil-hasil itu kita sudah lakukan sosialisasi kepada stakeholder karena kegiatan ini ada dua tujuan. Satu, identifikasi, menginventarisasi dan identifikasi, dan yang kedua adalah mensosialisasikan. Dan itu kita sudah sosialisasikan pada bulan November kemarin. Nah, siapa yang hadir? Mereka adalah para pengambil kebijakan yang saya bilang dari awal, dinas instansi teknis terkait yang membidangi peternakan. Ada dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, kemudian ada dari perbibitan ternak UPTD Bitna, perbibitan ternak Sidera, yang merupakan UPTD dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah peternak, kelompok peternak, dan juga dari perguruan tinggi. Yang hadir tentunya adalah dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadi Lampung. Baik, terima kasih Pak Kandir. Teman ngopi santai sangat menarik ya topik kita kali ini. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kandir sudah berkenan sebagai narasumber hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan kesetiaan teman-teman kopi asik di podcast BPSIP Sulawesi Tengah. Nah, jangan lupa komentar, share, dan subscribe channel YouTube dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.